Humas kita BP2M itu mengangkat terkait dengan shipbuilding, industri perkapalan. Mungkin bisa saya cerita sedikit dulu ya, kilas balik. Sobat Migran, untuk shipbuilding ini adalah program G2G, misalnya juga E9, yang industri shipbuilding ini direkrut untuk asistensinya, Mbak. Asistensi dari pekerja profesional. Jadi nanti latar belakang pekerjaannya itu membuat industri perkapalan, galangan kapal. Tempat kerjanya juga nanti lebih kurang di tempat pembuatan kapal. Untuk UMR-nya juga sama, gajinya sama haknya dengan G2G Korea Manufaktur. Dan nanti di sana bagi sobat migran yang sudah dapat SLC itu akan ada trainingnya lebih kurang 1 bulan, dan itu Koreanya udah dapat uang saku langsung. Keren banget. Gaji 1 bulan itu langsung. Pas trainingnya ya Bu ya? Trainingnya digaji. Jadi sobat migran tadi Bu Direktur karena ada pekerjaan yang mendesak, beliau sudah ke ruangan, disuruh saya gantikan. Tadi Ibu Direktur sudah menyampaikan bahwasanya proses penempatan ke Korea itu ada 14 tahap. Ya, betul. Jadi bagi sobat migran yang shipbuilding sekarang masuk tahap ke-8 sobat migran. Ayo sedikit lagi ya Bu ya. Ya. Jadi ini adalah terkait dengan pengumuman kelulusan sekaligus untuk pembagian sertifikatnya. Nah, sobat migran, sesuai dengan tadi Bu Direktur juga udah menjelaskan bahwasanya kemarin sore jam 4 itu shipbuilding di SPAS itu sudah bisa dibuka. Baik. Jadi sobat migran sudah bisa melamar online ya sobat migran ya. Tadi dari jam 12 sih. Dan saya lihat tadi di Instagram, di IG banyak juga yang nanya terkait dengan Bu itu sertifikatnya belum bisa di download. Karena banyak teman-teman yang shipbuilding ini mau mengurus paspornya Mbak Risa. Jadi mereka itu di beberapa kantor imigrasi itu memerlukan bukti sertifikat dia udah lulus. Jadi bagi yang teman-teman terkendala terkait dengan download sertifikat, tolong di-refresh lagi. Tadi kita sudah berkoordinasi dengan Pusdatin, silakan di-refresh lagi akun Sisco P2Mi-nya. Karena akunnya itu kan udah bisa dibuka, di sana ada nanti sertifikat bisa di-download. Jadi gitu sobat migran ya, mungkin dari tadi malam, Bu kok kayaknya Sisco P2Mi kita error. Nah, kita udah koordinasikan sobat migran ya. Nah, jadi dari jam 12 tadi siang, itu sobat migran saya lihat tadi udah ada yang melamar online. Berarti sudah masuk. Aman lah ya. Sudah ada yang masuk. Jadi ibaratnya mereka udah sediakan semuanya. Pas begitu jam 12 sudah ada yang masuk. Sekitar 27 tadi. Mantap. Lihat di tempatnya verifikator. Ya. Jadi gitu ya sobat migran ya. Untuk lamaran online itu ada beberapa persyaratan. Pertama, pas fotonya yang berwarna terbaru ya sobat migran ya. Yang terbaru. Yang kedua KTP-nya, scan KTP ya. Baca lagi pengumumannya. Betul. Kan ada ukuran KTP-nya, ada ukuran fotonya, segala macamnya biar nggak bolak-balik verifikator memverifikasinya. Yang ketiga, nih paspornya itu minimal 1 tahun sobat migran. Minimal 1 tahun ya. Kalau misalnya dia udah punya paspor nih, kurang dari 1 tahun. Nih saran Ibu nih, segera perpanjang. Datangi kantor imigrasi setempat ya. Terus yang keempat, itu melakukan pemeriksaan MCU pertama sobat migran. Di lampiran pengumuman juga sudah ada tuh apa-apa saja yang diperiksa. Silakan diikuti. Lakukan pemeriksaan kelulusan itu setelah tanggal kemarin. Kelulusannya kan tanggal 23 ya diumumkan ya. Jadi setelah itu ya sobat migran. Terus scan izin orang tua, tanda tangan pakai meter 10.000. Diketahui oleh aparat desa. Nah, ini juga banyak juga nih pertanyaan. Ada yang dari kepala desanya, ada yang punya KOP, ada yang tidak. Itu semua kita kembalikan ke masing-masing kepala desa atau kantor lurah atau kantor camat ya. Tapi menurut Ibu nih ya, yang namanya birokrasi itu pasti ada dong KOP desanya ya. Ada nomornya. Ini sobat migran ya. Terus ada lagi yang nanya, Bu meternya kalau nggak nyampe gimana itu? Ininya sih harusnya harus sampai dong ya. Kan orang tua kita misalnya saya mau kerja nih, orang tua saya kan harus izin. Harus
kena apa namanya Materainya. tanda tangannya itu ke materainya. Itu ya sobat migran ya. Terus ya kartu kuning dari Disnaker ya. Itu juga ada yang nanya, Bu, itu kartu kuning kerja dalam negeri, luar negeri apa beda? Menurut Ibu tuh sama. Kalau kartu kuning itu kan artinya tercatat di Dinas Ketenagakerjaan sebagai pencari kerja sobat migran. Nggak ada bedanya kok kerja di luar negeri, kerja di dalam negeri itu sama. Harus mempunyai kartu kuning. Kalau bahasanya AK1 sih. Antar kerja nomor 1 yang gitu ya. Yang selanjutnya scan buku tabungan atas nama diri sendiri nih. Oh baik. Yang atas nama orang lain, saudara. Karena apapun nanti kan banyak banget tuh perlunya. Apalagi sampai visa tadi kata Budir kan udah langsung non-tunai ya, langsung ke rekening sendiri. Terus akte kelahiran. Ini kenapa akte kelahiran ini kita harus menelusuri kalau ada perbedaan data nama. Jadi kemarin juga sobat migran ya, kan banyak itu bersalah-salahan. Yang namanya data otentik pertama kita itu lahir itu adalah akte kelahiran. Iya. Akte kelahiran. Betul. Kedua ijazah sekolah toh SD. Yap, betul. Kan gitu kan? SMP. Terus begitu dia umur 17 tahun KTP ya enggak? Betul. Jadi itu semuanya harus kita kembalikan ke akte lahirnya. Dokumen pertama pertama. Kan biasanya kan begitu lahir 1 bulan kita harus segera ya. Yang lahirnya di bidan ya. Harus segera ke Dukcapil untuk mengurus akte lahir. Yang terakhir itu scan kartu keluarga. Nah, jadi sobat migran, hasil penelusuran Ibu tuh ini biasanya saya tukang ngomong-ngomonginnya itu dalam hal melakukan lamaran online yang teliti, Mbak Rizka. Soalnya jangan sampai sudah submit dia laporan, tentunya kita kembalikan. Ini kan ibaratnya kan siklus antriannya kan kembali lagi dia kan. Betul. Nggak serta-merta begitu hari ini dia perbaiki, kan nggak mungkin. Tim verifikator kita pasti melihat yang pertama masuk. Kan gitu ya sobat migran, Dek Karissa ya. Jadi ini tolong pesan Ibu tuh, selalu Ibu tekankan tuh. Jangan buru-buru. Misalnya di lamaran online-nya kan data pasangan. Dilihatnya dia suami. Tapi begitu data pasangan istrinya nggak ditulis, ya kan kembali lagi. Jadi tolong kalau Ibu pesan teliti dan cepat, jangan teliti, jangan tidak teliti cepat itu sama aja mengulangi lagi dari ke yang banyak orang ini. Apalagi sekarang tuh banyak banget yang masuk manufaktur 5.200, yang sibilnya 615, bayangkan itu. Tiap hari harus ini kita. Jadi gitu sobat migran ya. Jangan nanya ke Ibu, Bu, berapa hari, berapa jam memverifikasi satu dokumen. Itu nggak bisa Ibu ukur. Betul, tergantung ya Bu ya. Iya, kalau lagi masanya lamaran dokumen banyak ya. Betul. Tim juga, istilahnya tim sudah maksimal bekerja ya, sesuai dengan yang kita atur gitu ya. Jadi kita tetap kerja maksimal. Cuman itu saran Ibu nih, namanya melamar itu tolong hati-hati. Dokumen yang diurus di suatu instansi atau suatu lembaga itu tolong dibaca ulang lagi sebelum meninggalkan tempat. Betul. Takut kopas, copy paste. Iya. Misalnya hasil MCU-nya tinggi badannya 111, itu kan nggak mungkin. Betul, harus. Padahal maksudnya 171. Dilihat lagi sobat migran ya. Betul. Mungkin kita kan ibaratnya gini lah, kalau Ibu bilang itu kan dokumen pribadi kita ingin melamar online gitu ya. Jadi harus yang teliti dari yang punya lamaran. Jangan diserahkan, Bu Soni nanti ngeliati lagi satu-satu gitu. Ya namanya kita mata kadang agak-agak ini ya. Mau diliatin sama aja semua gitu ya. Jadi kalau sudah ada kesalahan sedikit pun, itu siklusnya itu harus kembali lagi ke nol, antrian lagi. Padahal salahnya cuma nggak banyak-banyak. Sering saya lamaran dikembalikan, misalnya masa paspor itu sobat migran, itu kan ada mulainya sama berakhirnya, jangan sama. Misalnya berlakunya 4 September gitu ya, 2023 hari ini gitu ya, mulainya gitu misal gitu. Ya kalau kali 10 tahun lagi kan 5 September tahun 2033 gitu kan. Jangan semuanya tanggal 5 September hari ini, salah sobat migran ya. Kan Ibu aja yang memperbaikinya. Nggak mungkin nanti verifikator kan banyak ininya, mungkin lebih paham kapan sih masa berlaku paspor. Misalnya yang sekarang kan 10 tahun ya. Ya betul. Nah gitu sobat migran ya, tips-tips dari Ibu. Oke. Ya Bu ya.
Iya. Jadi biasalah mama kan biasanya agak-agak cerewet gitu ya, ngapain anaknya gitu kan. Iya. Iya, karena kan sayang sekali sudah sampai di tangan verifikator, terus ada sedikit kesalahan. Misalnya memilih kota tempat kerja, jangan hanya satu sobat migran. Pilih tiga-tiganya, pilih 3 itu. Jangan satu kota terus. Nah, itu juga sering kita angkat jadi lamarannya kita kembalikan. Nah, seharusnya kan kalau kita teliti, cermat, nggak usah buru-buru ya, men-scan-nya juga persis. Ibarat aliran air itu kan mengalir gitu. Nah, oke semua gitu. Kalau ini kan, kok ini kayaknya scan paspornya juga agak-agak nggak jelas, jadi angkanya nggak kelihatan. Jadi semua jangan dipoto ya sobat migran ya, harus di-scan. Ibu pesan di-scan semua ya. Jadi ini kembali ke pertanyaan kita aja ya. Boleh Bu, silakan kita baik. Ke pertanyaan dari media sosial. Baik sobat migrannya, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke humas kita yang telah mengumpulkan bahwa ini dari Ailiun Firdaus. Ya. Pertanyaannya, apakah shipbuilding ada kriteria tertentu untuk pendaftarannya? Gimana tuh Bu? Yang jelas kriteria tertentu nggak ada, tapi diutamakan yang punya skill. Oke. Kalau shipbuilding itu kalau saya bilang itu kan tukang ya. Iya, sama seperti manufaktur sebetulnya ya. Iya, jadi khusus buat kapal gitu kan. Kalau dia punya misalnya sertifikat welder misalnya gitu kan, itu dapat poin. Tapi belum diwajibkan sama HRD Koreanya sobat migran ya. Jadi yang penting kalau kayak kemarin dia lulus ujian dulu. Ujian bahasa epistopiknya dulu. Jadi ada 2 tahap, tadi Mudir juga udah menjelaskan bahwa sobat migran itu pertama lulus dulu ujian epistopiknya, baru nanti ada namanya skill test. Skill testnya itu ada 2, wawancara sama tes fisik, badannya, berat badannya, buta warna apa tidak. Di kemarin tuh ada 6 orang yang buta warna, dan itu pun aslinya sobat migran dari ARD Koreanya. Jadi kita BP2MI menyampaikan apa yang diputuskan oleh ARD Korea sana, kita sampaikan ke masyarakat kita, ke sobat migran semua. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Mario Alvimnya. Kalau kita mengambil sektor shipbuilding, apa harus mempunyai skill khusus seperti pengelasan atau yang berkaitan dengan shipbuilding? Tadinya hampir sama ya pertanyaan pertama. Diutamakan. Beratnya kalau punya sertifikat keahlian ada nilai poinnya, ada bonusnya. Ada plus lah Bu ya. Jadi ada sertifikat kalau diakui HRD Koreanya ada nilainya. Dan yang memberikan nilai pun mereka sendiri. Ya sobat migrannya. Yang ketiga dari Diego Boys, untuk persyaratan ujian epistopik shipbuilding apa harus ada sertifikat pelatihannya dulu? Nah itu tadi sama kelihatannya nih ya. Itu hanya ibaratnya dapat poin tadi, dapat nilai plus lah ya. Ada nilai plusnya ya yang punya. Nah terus yang keempat dari NG ya, di dalam sektor shipbuilding ada beberapa posisi, apa harus menguasai betul pengelasan. Kemarin itu dari HRD Koreanya shipbuilding itu ada 6 kategori. Kalau bilang 6 jurusan lah gitu ya. Nah, itu shipbuilding itu ya pemasangan, ada installasinya pemasangan pipa ya, menggerinda, welding gelas, terus piping itu menyambung-nyambung las sama apa kabel-kabel listrik gitu ya, sama ada manufaktur lainnya yang beririsan dengan shipbuilding. Ini ada pertanyaan nomor 5 nih, apakah ada training sebelum bekerja? Itu tadi. Kalau bagi sobat migran yang dapat SLC, pembicaraan dari ARD Korea bulan 4 kemarin, mereka akan dilakukan pelatihan 1 bulan, tapi sudah dapat gaji juga begitu ini. Jadi misalnya yang penting ada SLC-nya dulu lah ke sana gitu, terbang gitu ya, bisa terbang ke sana. Nanti mungkin nggak perlu ya pengenalan kerja ya, namanya galangan kapal itu kan beda banget dengan pabrik ya gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang tempat-tempat kerjanya yang risiko K3-nya tinggi gitu ya. Jadi tentu pengenalan K3 ya untuk safety bekerja itu ya mungkin perlu dibimtekkan ya, kalau menurut saya di training lagi. Nomor 6 itu dari Laura N1124. Apa bisa kita tidak punya pengalaman seputar shipbuilding bisa daftar? Bisa daftar kemarin. Ya yang penting lulus dulu topiknya ya. Nah, terus yang ini apa dari Guru Juan.
apakah sektor fishing bisa pindah ke shipping? Kalau yang kemarin yang diminta yang dari manufakturnya. Oke, yang masih beririsan lah gitu ya. Beririsan, sama-sama kerja di, ya mungkin di manufaktur itu juga kan ada perakitan. Ya, betul. Nah, sementara di shipbuilding ada 6 subkategori tadi, misalnya piping, scaffold itu kan perakitan juga, pemasangan pipa ya rakit-rakit juga ya. Itu ya Sobat Migran ya, kalau dari fishing kelihatannya enggak. Masih belum lah ya. Kelihatannya jauh lah. Oh, jauh ya. Sektor menangkap ikan sama budidaya ikan ke perakitan itu kelihatannya enggak.